Yorobun and welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen ngobrolin, bahas novel sastra yang baru aja aku selesaikan, yaitu ini dia, Malam Seribu Jahanam karya Intan Paramaditha. Novel ini sebenarnya sudah mangkrak lama di rak bukuku, tapi baru sempet aku baca akhir-akhir ini, beberapa hari belakangan, dan aku suka banget sama novelnya. So, mari kita review novel Malam Seribu Jahanam ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut lebih jauh, aku pengen disclaimer dulu. Mohon maaf banget kalau nanti teman-teman bakal mendengar background yang kurang mengenakan, agak sedikit mengganggu, karena di kamar sebelah aku itu lagi ada perbaikan AC dan ada teknisi yang sedang bekerja. Maafkan, pasti kalian akan mendengar suara-suara pertukangan gitu. Dan maafkan background video aku kali ini, kamar kosku yang sangat-sangat jauh dari kata rapih ya, but ya, semoga kalian juga memakluminya. But without any further ado, let's dive in. Alright, untuk sinopsisnya sendiri, di novel ini kita akan mengikuti kisah dari 3 saudara perempuan yang diramalkan oleh neneknya bahwa masing-masing dari mereka itu akan ada yang jadi penjaga, pengelana, dan juga pengantin. Nah, siapa sangka suatu ketika ramalan itu benar-benar terjadi, teman-teman. Anak perempuan pertama itu menjadi penjaga karena dia nggak bisa pergi jauh-jauh dari rumah masa kecil mereka. Dia harus merawat ayahnya yang sakit, kemudian pekerjaan dan rumah pribadinya itu juga berdekatan dengan rumah masa kecil mereka. Sedangkan anak yang kedua menjadi pengelana karena dia mengejar hidupnya di belahan bumi lain, dan anak ketiga menjadi pengantin karena akhirnya dia menikah dan menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anak-anaknya. Tapi suatu hari salah satu dari ketiga anak perempuan itu menjadi pelaku bom bunuh diri yang memakan banyak korban di sebuah gereja yang berlokasi di Kota Wijaya. Nah, kira-kira gimana kelanjutan cerita dari ketiga bersaudara itu tadi? Teman-teman bisa cari tahu jawabannya di novel ini. And now let's jump into the review. Jadi teman-teman, sebenarnya ini adalah buku kedua dari karya Intan Paramaditha yang aku baca. Sebelumnya aku tuh baca Sihir Perempuan ketika aku masih di kos lama. Jadi aku minjem temen kosku waktu itu, dan itu adalah perkenalanku dengan karya beliau. Surprisingly, aku suka banget sama bukunya yang Sihir Perempuan itu. Akhirnya temenku ngeracunin lagi nih, "Kak, coba deh kamu beli atau kamu baca yang Malam Seribu Jahanam." Karena kebetulan dia belum punya yang Malam Seribu Jahanam gitu. Akhirnya aku belilah ini. Tapi sempat mangkrak beberapa bulan karena aku terlalu hektik dan reading selam. Nah, setelah aku mendapatkan waktu, kesempatan untuk baca, wow, ini mind blowing banget sih menurut aku ya. Awalnya ketika aku baca di halaman-halaman awal, kayak ini sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan penulis gitu? Kok kayak rada abstrak. Tapi setelah dibaca lebih lanjut, kita mulai dapat core-nya, dan wah, ini gila banget bukunya guys, bener-bener mind blowing banget menurut aku ya. Karena di sini bukan cuma memadukan cerita dan gaya bahasa yang indah aja, tapi setiap halamannya, setiap lembar yang kita baca benar-benar bikin pembacanya itu berkontemplasi gitu tentang apa yang disampaikan. Karena di sini banyak banget aspek-aspek yang disampaikan secara implisit. Itu menurut aku best. Dan meski ini novel sastra ya, kamu tenang aja teman-teman, karena bahasanya enggak yang seberat itu. Ini masih cukup enak banget untuk diikuti bagi aku ya. Dan oh my god, aku merasa relate dengan beberapa hal yang disampaikan di sini, karena menurut aku bukunya kan cukup kompleks, banyak pembahasan yang diangkat gitu. Salah satunya adalah isu 3 bersaudara
anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, ini banyak scene yang menyiratkan tentang bagaimana rasanya jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu relate banget sih buat aku, kayak oh my god, ini the perfect explanation dari hal-hal yang mungkin kita rasakan tapi kita susah untuk menjelaskannya gimana gitu. Perasaannya jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini best. Nah, selain di sini kita akan lihat konflik keluarga ya, terutama dari ketiga saudara itu. Novel ini juga memadukan genre yang menurutku tuh keren gitu. Antara misteri dan juga gothic horror. Jadi horornya bukan yang horor hantu-hantu gitu, enggak. Tapi horornya tuh dari pikiran-pikiran dan masa lalu para tokoh yang ada di sini. Dan itu menghantuinya bener-bener bikin merinding, bikin mikir, dan bikin pikiran sakit sih. Kayak ini horor yang menurut aku unik banget. Aku belum pernah nemuin novel horor kayak gini. Apalagi genre gothic horror dan misterinya itu dipadukan dengan konsep-konsep tentang agama, tentang gender, identitas, konstruksi peran gitu. Best banget, itu bener-bener dikemas dengan rapi, indah, gaya tulisannya bagus banget teman-teman. Ini aku udah bilang bagus berapa kali, karena menurut aku ini emang sebagus itu. Mungkin iya ini tuh pace-nya lambat, tapi rasanya tuh nggak bikin kita jadi bosan. Justru kita makin penasaran sebenarnya apa sih yang mau disampaikan penulis, dan apa sih sebenarnya misteri-misteri yang tersimpan di setiap tokoh yang diceritakan di sini gitu. Karena di dalam novel ini kita akan disuguhkan dengan beberapa POV gitu. Selain ada POV dari ketiga bersaudara itu tadi, kita juga akan melihat POV dari tokoh lain yang cukup sentral gitu kehadirannya di sini. Dan itu gila banget, best. Aku bingung harus bilang apa lagi guys. Tapi ini novel yang unik banget. Novel yang unik banget, dan aku belum pernah nemuin novel kayak gini sejauh ini ya aku membaca. Oh ya, dan di sini tuh bagaimana penulis memadukan aspek-aspek agama dengan misteri yang diangkat, lalu dengan mitos-mitos Nusantara. Itu bener-bener kawin nyatu banget dan berhasil bikin aku merinding. Ini lebih merinding daripada cerita hantu biasa menurut aku ya, karena merindingnya gak cuma didapat dari misteri-misteri yang ada, tapi juga dari pengalaman-pengalaman pribadi tiap tokohnya yang ada di sini begitu. Tapi memang tidak aku pungkiri juga bahwa pace-nya yang lambat, kemudian gaya bahasanya di sini itu mungkin akan berpotensi memunculkan DNF. Tapi kalau misalnya kamu berkomitmen untuk menyelesaikannya, kamu nggak bakalan nyesel gitu. So, aku kasih rate novel ini tuh 5 dari 5 bintang. Apalagi covernya best banget. Tak kenapa ya, cover buku karya Intan Paramadita itu bener-bener bagus banget. Yang Sihir Perempuan itu juga aku suka banget covernya. Dan ini perpaduannya kills. Oke banget gak sih? Kayak warna merahnya itu bukan warna merah yang norak. Dan ini nyatu banget, sangat amat merepresentasikan isi bukunya dan juga elemen-elemen artistik yang ada di sini gitu. Keren banget. Entah guys, aku harus ngomongin apa lagi, karena ini aku filming nggak pakai guideline. Aku nggak bikin kerangka, soalnya aku lagi males, pengen cepet aja. But I think itu yang bisa aku sampaikan tentang novel ini.
intinya aku suka banget. Mungkin kekurangannya adalah kadang aku suka bingung gitu ya awalnya dengan teks-teks percakapan yang di sini tuh kadang ada yang tidak disertakan tanda petik gitu. Kadang aku bingung gitu, ini sebenarnya percakapan atau narasi biasa, tapi ternyata ya itu adalah percakapan. Jadi agak butuh penyesuaian aja gitu untuk membacanya. But overall it's good. Buat teman-teman yang sudah membaca buku ini, please komen di kolom komen bawah gimana kesan kalian setelah membaca. Barangkali ada hal-hal yang luput dari pembahasan aku ini yang sangat amat tidak menyeluruh. Aku memahami itu karena aku tidak menggunakan guideline because I'm too excited untuk membicarakan bukunya. Pokoknya kalau ada tambahan, please komen aja di kolom komen bawah ya. Makasih buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like-nya kalau kalian suka video-video seperti ini. Dan subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Kalau ada request, feel free juga komen aja. Semoga bermanfaat konten ini, dan I'll see you guys on my next video. Annyeong! Mwah!